Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat? Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 5, wirausaha, subtema 3. Ayo belajar berwirausaha, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.3. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berwirausaha sejak kecil dapat memberi manfaat berikut, kecuali A. Mengembangkan kreativitas, B. Melatih diri mengatur keuangan, C. Menambah sampah di lingkungan, dan D. Mengasah potensi yang dimiliki. Jawaban yang betul adalah C. Menambah sampah di lingkungan. 2. Sinta membuat gelang warna-warni dari sisa benang tenun, kemudian menjualnya. Sinta menunjukkan sikap titik-titik dalam berwirausaha, sikap kreativitas. 3. Saat melakukan kerjasama dalam sebuah usaha, tugas dan keuntungan harus dibagi secara adil. 4. Pengusaha yang malas belajar dapat mengakibatkan usahanya gagal. 5. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan usaha. Yang harus dilakukan ketika melakukan usaha antara lain adalah modal usaha, persaingan pasar, kebutuhan masyarakat, keterampilan, dan kreativitas. Selanjutnya kita bahas muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 6. Informasi yang dapat ditemukan dalam formulir ujian adalah A. Nama peserta ujian, B. Alamat peserta ujian, C. Hobi peserta ujian, D. Cita-cita peserta ujian. Jawaban yang betul adalah A. Nama peserta ujian. 7. Formulir ujian ditandatangani oleh peserta ujian. 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berat barang. 2. Identitas penerima. 3. Distributor barang. 4. Jenis barang. Informasi yang tidak perlu ditulis pada formulir pengiriman barang ditunjukkan nomor 3, yaitu distributor barang. Jadi, untuk pengiriman barang tidak perlu menuliskan siapa distributor barang tersebut. 9. Tanda terima tertulis kiriman uang melalui kantor pos disebut wesel pos. 10. Apa perbedaan formulir ujian sekolah dengan jenis formulir yang lain? Formulir ujian untuk ujian masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan formulir pendaftaran untuk mendaftarkan diri mengikuti suatu kegiatan. Formulir pengiriman barang untuk mengirimkan barang ke suatu tujuan. Selanjutnya akan kita bahas muatan IPA KD 3.5. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 11. Arah dari garis-garis gaya magnet adalah A. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. B. Keluar dari kutub selatan dan masuk ke kutub utara. C. Masuk ke kutub utara dan keluar menuju kutub selatan. D. Masuk ke kutub selatan dan berputar di kutub selatan.
Jawaban yang betul adalah A. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. 12. Perhatikan gambar berikut. Kalian bisa melihat gambar di buku kalian masing-masing. Gambar tersebut merupakan teknik membuat magnet dengan cara menggosok atau gosokan. 13. Apabila kutub utara magnet tetap berdekatan dengan ujung A besi atau baja, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan. 14. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan titik-titik medan magnet. Menunjukkan kekuatan medan magnet. 15. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan benda? Cara menghilangkan sifat kemagnetan benda adalah dijatuhkan atau dipukul-pukul, dipanaskan, dialiri listrik secara terus-menerus dengan arus bolak-balik. Selanjutnya kita bahas muatan IPS KD 3.6. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 16. Persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA adalah A. Menambah jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. B. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. C. Membangun sekolah-sekolah di luar negeri. D. Meningkatkan ekspor sumber daya alam. Jawaban yang betul adalah B. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. 17. MEA resmi dibuka pada tanggal 13 Desember 2015. 18. Dengan adanya MEA, maka persaingan usaha di negara-negara ASEAN akan semakin ketat. 19. Menerapkan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan. 20. Sebutkan dua permasalahan yang timbul karena diberlakukannya MEA. Masalah karena berlakunya MEA antara lain adalah menambah jumlah pengangguran. 2. Kurang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia industri. Selanjutnya kita bahas muatan SBDP KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 21. Buku kecil yang berisi selebaran disebut A. Brosur, B. Spanduk, C. Logo, D. Buklet. Jawaban yang betul adalah buklet, D. 22. Jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan produk disebut embalase. 23. Bagian pada buklet terdiri atas sampul depan dan bagian isi. 24. Perbedaan buklet dan leaflet bisa dilihat dari bentuknya. Buklet berbentuk buku, sedangkan leaflet berbentuk selembaran atau lembaran. 25. Sebutkan dua fungsi embalase. Fungsi embalase antara lain sebagai kemasan suatu produk. 2. Sebagai daya tarik konsumen. Nah, demikian tadi pembahasan tema 5, subtema 3, penilaian harian. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.